Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffles Adabi Ikhwan dengan digit dengan NIM 25051204090. Pada video ini saya akan menjelaskan project game sederhana yang saya buat menggunakan Python dan library Pygame. Game ini berjudul Coil Collector, di mana pemain harus mengumpulkan koin dan menghindari musuh yang mengejar pemain. Jika pemain tertangkap musuh, maka permainan akan berakhir atau game over. Konsep utama dari game ini adalah player bergerak menggunakan keyboard, player harus mengumpulkan koin untuk mendapatkan skor, dan juga terdapat musuh yang akan mengejar player. Juga game akan berakhir jika player tertangkap musuh. Selain itu, saya juga menambahkan tampilan visual menggunakan gambar, background agar game lebih menarik dengan sistem skor. Game ini menggunakan library Pygame, yaitu library Python untuk membuat game 2 dimensi. Pygame digunakan untuk menampilkan window game, mengatur gambar dan animasi, mendeteksi input keyboard, serta mengatur collision atau tabrakan. Lalu kita masuk ke programnya. Lalu kita masuk ke penjelasan dari kodenya. Di sini ada import Pygame. Ini berfungsi untuk mengimpor library Pygame untuk membuat game. Lalu ada import random, digunakan untuk menghasilkan posisi acak, yaitu untuk koin dan musuh. Kemudian untuk Pygame init ini berfungsi untuk mengaktifkan semua modul Pygame. Lalu pada bagian ini ada bagian setting layar, di mana saya menentukan layar game dengan ukuran 600 x 600 pixel. Kemudian untuk screen ini berfungsi untuk membuat window game dengan ukuran tersebut. Lalu pada Pygame display ini memberi judul pada window game. Kemudian untuk warna font, di sini saya menggunakan warna kuning dengan ukuran dengan warna 255 warna kuning untuk koin. Kemudian clock, Pygame time at clock, ini berfungsi untuk mengatur FPS atau frame per second pada game. Kemudian font, Pygame font SCS font, ini berfungsi untuk mengatur font untuk menampilkan teks, yaitu skor dan game over, atau di sini saya menuliskan tulisan Anda mati. Lalu di sini ini untuk gambar yang saya gunakan. Saya menggunakan gambar yang saya download dari internet. Ya, ini saya untuk player img Pygame image.load ini untuk membuat gambar dari file. Kemudian untuk yang di bawahnya ini untuk membuat ukuran player menjadi 40 x 40 supaya gambarnya nanti tidak terlalu besar. Untuk musuh atau enemy yang ada dalam gamenya ini untuk membuat gambar musuh dengan ukuran skala yang sama, yaitu 40 x 40. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk Pygame image load ini sebagai background di dalam gamenya, dengan menyesuaikan ukuran background dengan layar. Kemudian pada bagian class game object ini berfungsi supaya kelas dasar untuk semua objek dalam game. Kemudian pada bagian ini dev init ini sebagai konstruktor untuk menentukan posisi, ukuran, dan warna. Kemudian untuk bagian color ini berfungsi sebagai posisi dan collision objek serta menyimpan warna objek. Pada bagian class player game object ini berfungsi untuk konstruksi player, dan pada bagian super init X300 Y300 size 40 ini berfungsi sebagai posisi awal player di tengah layar. Jadi nanti posisi player akan berada di tengah layar game atau background game. Untuk surf speednya saya menggunakan 5, ini sebagai kecepatan gerak pada player di dalam game. Kemudian pada bagian yang
di sini ini berfungsi sebagai untuk menggerakkan player. Pada bagian ini jika tombol kiri ditekan dan belum mentok kiri. Sama juga untuk yang ini untuk bagian kanan dan akan terus berjalan sampai player berada mentok di sebelah kanan atau di bagian kanan pada layar game. Kemudian untuk gambar playernya, depth draw self screen ini untuk override draw, tidak menggunakan kotak lagi ya. Kemudian untuk pada bagian class enemy game object that inif self ini berfungsi sebagai supaya posisi musuh itu muncul secara acak. Jadi ketika kita memainkan game, posisi musuh itu tidak langsung berada di dekat kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan ya untuk kabur atau tidak cepat, atau supaya tidak cepat untuk tertangkap oleh musuh. Kemudian pada bagian ini, untuk bagian ini, depth move self player if self x kurang dari player xx ini berfungsi jika musuh di kiri player, maka musuh akan mengikuti player atau bergerak ke kanan, dan juga untuk sebaliknya. Maka inti dari program di sini ini berfungsi supaya musuh itu akan mengikuti kita, tentunya dengan kecepatan yang sudah kita atur. Jadi kemanapun kita bergerak, tentunya musuh yang ada pada program game ini akan selalu mengikuti kita dengan kecepatan yang sudah kita atur sebelumnya. Sama untuk arah Y, ini intinya musuh akan selalu mendekati player. Kemudian kita masuk ke hitbox musuh, ini berfungsi sebagai membuat area tabrakan lebih kecil. Pada program yang saya buat sebelumnya, karena terdapat error, maka di sini saya membuat supaya fungsi area tabrakan itu lebih kecil. Jadi player akan benar-benar mati atau game over ketika musuh benar-benar menyentuh sang karakter utama atau membunuh pemain utama. Kemudian pada bagian react X plus 10 dan self react Y10 ini berfungsi supaya player tidak langsung mati saat menyentuh pinggir. Artinya permainan akan terus berlanjut ketika player atau pemain utama ketika saat dikejar oleh musuh, maka game akan terus berjalan sehingga permainan akan terus berlanjut sampai sang pemain utama benar-benar terkena tangkapan atau ditangkap oleh musuh yang ada pada dalam dalam game tersebut. Kemudian pada bagian ini class coin game object, ini berfungsi untuk menampilkan koin yang di dalam game, di mana koin tersebut berwarna kuning. Jadi pada bagian program ini koin akan muncul secara acak, di mana pemain atau karakter utama akan berusaha untuk menghindari musuh dan memperoleh game koin tersebut, dan koin akan muncul secara acak. Setelah kita mendapatkan satu koin, maka koin akan muncul di posisi yang berbeda-beda sampai game terus berjalan dan akhirnya berakhir. Kemudian untuk pada bagian player sama dengan player kurung, enemy sama dengan enemy kurung, dan koin sama dengan koin kurung. Ini berfungsi sebagai skor awal. Ini sebagai penanda untuk membuat objek game yang dimana skor awal pada pemain akan dimulai dari 0. Kemudian pada bagian ini ya, ini yang saya jelaskan tadi, skor sama dengan 0. Ini tandanya game
skor dalam game itu akan dimulai dari 0. Kemudian ini untuk pada bagian game over sama dengan false dan running sama dengan true, ini sebagai status dalam game. Kemudian pada bagian ini, pada game ini akan menampilkan background jika tombol close ditekan. Kemudian jika running sama dengan false, maka kita akan keluar dari game. Kemudian kita masuk ke logika game. If not game over, hanya berjalan jika game belum game over. Kemudian pada keys sama dengan pygame, ini berfungsi untuk mendeteksi tombol keyboard. Kemudian pada bagian ini player move dan enemy move, ini berfungsi untuk menggerakkan player dan musuh. Kemudian ini sebagai jika player menyentuh koin, maka skor akan terus bertambah sebanyak 1 poin. Kemudian jika kita mengalami game over atau sang karakter utama terkena dari musuh tersebut, maka kita akan memasuki ke tampilan skor atau maksud saya akan menampilkan tulisan game over. Jika kita terkena musuh pada bagian ini berfungsi supaya memberikan output atau tulisan game over. Kebetulan pada program yang saya buat ini, saya menuliskan tulisan atau output Anda mati. Untuk ini berfungsi sebagai memperbarui tampilan. Kemudian clock tick 60 ini supaya saya membatasi FPS hanya mentok ke 60 saja. Kemudian pada bagian ini pygame quit, ini untuk menutup pygame. Baik, jadi kesimpulan dari proyek ini, saya berhasil membuat game sederhana menggunakan Python, menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, menggunakan collision detection dan AI sederhana untuk musuh. Kedepannya game ini bisa dikembangkan dengan menambah level, menambah jumlah musuh, serta menambahkan nyawa atau sistem health. Sekian dari saya, terima kasih.